Kalau saya dari Tentang Sorpring Kediri, Nogorojo Group, dan ternyata saya di sini ketemu sama Nogorojo Group juga, Bapak Panut, masternya Mentok juga. Pak Panut gimana? Nogorojo sukses di sana? Alhamdulillah. Ini teman-teman sedulur Seragen ini kelihatannya perlu digalakkan ke Nogorojo Group ini Pak Panut. Nanti kalau mau sharing-sharing Nogorojo disilangkan dengan Rambon sama Pak Panut. Hasilnya gimana? Nah, di sini akan jawab untuk Mentok Jumbo itu sebenarnya dari mana tuh asalnya? Saya perlu sedikit flashback, jelas balik. Sekitar tahun 2010 atau sebelumnya juga, sekitar 2005 ke atas, di daerah Kediri Selatan dan Blitar Barat itu dulu ada peternak yang mendatangkan bibitan dari Thailand, dari negara Thailand, negara Gajah Putih, untuk mentok pedaging dulu menurut cerita. Nah, di situ dia diternak, umur berapa hari dia keluar. Jadi memang dipedagingkan, posturnya ya cepat, pertumbuhannya cepat, tinggi, besar semuanya. Karena di Thailand itu yang ada bukan ayam sayur atau pitik sayur, tapi mentok sayur. Di Thailand ya, negara Thailand. Di sana mentok itu seperti ayam kalau di Thailand. Dan varietasnya varietas unggul. Kita semua tahu bahwa negara Thailand gudangnya persilangan, baik hewan maupun tanaman. Menungso juga persilangan. Karena di sana banyak transgender juga di sana. Di Thailand itu sangat bahaya. Wajahnya ayu, seksi, tiba-tiba nah itu. Nah, itu Thailand. Jadi Mentok Jumbo menurut cerita asal-muasalnya yaitu berasal dari mentok, varietas mentok pedaging, mentok besar yang diperuntukkan untuk pedaging. Nah, kok bisa menyebar sampai sebegitu banyaknya di masyarakat Blitar? Peternaknya sedikit dulu itu. Nah, karena tetangga-tetangga kemudian obrok itu tahu ada yang punya mentok bagus, itu banyak yang minta nempel, banyak yang nempel kiri kanan lokasi ternak itu. Karena lokasi ternak ada di Kediri Selatan dan Blitar Barat, akhirnya itu kan cepat menyebar semuanya. Dan perlu digarisbawahi, Mentok Jumbo itu tidak mutlak dia bersih, tidak mutlak wajahnya bersih, ganteng, parungnya panjang, terus bulunya tuh mulus putih, kakinya juga kuning bersih putih. Enggak. Mentok Jumbo itu bukan dari warnanya atau bobotnya, tetapi Mentok Jumbo adalah posturnya. Leher panjang, bodi panjang, kaki jenjang, standarnya itu. Memang, jadi Mentok Jumbo itu ada yang punggungnya hitam, ada juga ada yang bulunya hitam, semuanya ada. Kakinya putih, ada. Tapi untuk yang warna hitam plus atau hitam full itu memang jarang, tapi ada karena saya pernah menemui. Cuma dia mengalami
sedikit kelainan gen lah kalau bisa muncul seperti itu. Paling banter jumbo itu biasanya warnanya hitam putih, kakinya kadang hitam, kadang juga loreng-loreng. Tapi kebanyakan memang jumbo itu adalah putih bersih dan postur yang tinggi, leher panjang, bodi panjang, kakinya tinggi, jenjang. Itu jumbo. Nah, terus pertanyaan teman-teman, kok itu ada yang bobotnya Kang Mas Janoko? Bobotnya tuh harus sekian. Bobot itu tidak harus, alias bobot itu terserah panjenengan yang punya. Lah kok iso? Ya mesti mentok mangan kan kok boleh sampean sing makane. Gitu? Nek sampean pakani bakso kerawon bendino jamin cepet lemu. Ya. Jadi setting pakan panjenengan itu berpengaruh dengan hasilnya bobot ternak jenengan. Nah, kalau soal postur jumbo itu harus dari genetik jumbo. Tidak bisa dikarang. Kalau menciptakan mentok yang tinggi, gagah, ganteng, harus dengan gen yang jelas dari indukan yang bagus, jumbo. Nah, seperti itu. Lah kalau ada rambut dengan posturnya jumbo, tinggi, panjang, besar, nah itu tanyakan sama Pak Panut. Karena Pak Panut sudah berhasil menyilangkan mentok jumbo Nogorojo dengan rambon yang menghasilkan rambon postur jumbo. Jadinya Nogorojo rambon ini jadinya. Seperti itu. Ya. Jadi saya kembali lagi sampaikan, mentok jumbo kalau dari saya itu memang indukannya dulu leluhurnya dari Thailand. Negara Gajah Putih, negeri Gajah Putih. Yang dipimpin oleh rajanya siapa itu? Chulalongkorn apa jenenge iki. Sing bojone akeh lho, padha mbek bos Lawa, cita-cita tapi. Ora kelakon, Pak. Situ ae kok akeh. Karena cita-cita bos Lawa, cita-cita ndak apa-apa. Jadi kalau satu pun belum, yang penting jenengan sudah punya cita-cita. Nah itu tadi. Mungkin ada lagi Mas untuk selain asal muasal jumbo, kemudian genetik gimana? Monggo. Mumpung sesi tanya jawab, Mas. Nah, habis ini saya lanjutkan dulu sama Pak Panut biar melanjutkan sesinya yang tadi, sambil nanti disambung dengan tanya jawab juga. Oke, Pak Panut. Nggih matur nuwun dalipun sambung kula malih kalih monggo menawi mbabinaken tanya jawab mangke saged pun lajengaken. Nggih kula nambahi malih ingkang jumbo niku wau memang kula 1 tahun hampir 2 tahun lah saya pertama kali pesan entok jumbo itu sama Pak Eko. Nah ini sama Pak Raden Mas Janoko dan baru kali ini jumpa temu langsung nggih. Dan saya entok jumbo pada waktu itu hampir seluruh jari Jawa Timur itu saya ada Pak. Tak ambil semuanya. Nggih, tak sampeli semuanya dan untuk salah satu trip ini nggih, nek kalau jenengan mendek jumbo itu aja sampai milih siji loro, rot Pak. Ngoten nggih. Soalnya apa? Dari 11 atau 10 anakan itu sing istimewa 3-4 ekor tok Pak. Liyane biasa. Makanya aja sampai milih nek iku. Nah, netes ceprot nggone Bosawa netes jipuk kabeh ayo. Aja nanggung-nanggung Pak, karena pasti akan ada 1-2 tok sing istimewa. Nek niku ora dirut kabeh engko ditahan karo bos lawa ora didol. Itu jelas nih. Hampir semua mentok seperti itu, baik di hias pun juga sama Pak. Jadi di entok saya kan ada bendol kaji ada, jari ada, saat ini lagi merintis untuk mata merah Pak. Itu ada Moka MM tapi masih usia 5 bulanan, mudah-mudahan segera produksi. Jumbo mata merah saya sudah ada Pak. Ya itu ada 1 ekor, yang satu malah mati kemarin Pak. Itu jumbo mata merah ada 1 ekor.
Kemudian nggih. Jumbo mata merah. Ya, dan ini mungkin nanti persiapan nih, persiapan untuk panjenengan semua ini peternak jumbo siap-siap nanti akan ada peserta di kelas jumbo rambun, nah itu dari saya. Ngatas mawon kategori baru dan insya Allah nanti yang 1 ekor anakan yang berikutnya ini kalau netas lagi akan saya persembahkan untuk senior saya Raden Mas Janoko. Kemudian ada 1 maskot rambun jumbo itu. Dan uniknya lagi nih, ini saya nambah ini benar-benar Pak jenengan cermati, jenengan perhatikan saya itu bahwa saya itu dulu pernah ada orang tua temen tapi ya peternak mentok wis tua gitu Pak. Mentoknya 300-400 ekor menaga Pak. Di wilayah Kabupaten Boyolali. Dia ngomong sama saya itu, Mas sampean ki arep ngimu mentok. Iya. Ora iso ngurip Mas ngimu mentok iku. Ora cukup kudu ana sampean liyane ngoten. Kula penasaran Pak apa iya ngoten. Padahal entoke kula niku 120 ekor menenten nggih jumbo nggih hias-hias niku komplit. Tapi kok jare ora cukup ngoten. Malah kula lelangi Pak. Sing jumbo-jumbo biasa entak kabeh lembute sak payune, hias biasa lembut sak payune kula niku namung 30 ekor. Alhamdulillah nggih cukup niku. Turane saged damel piknik barang ngoten. Nggih. Jadi jenengan semuanya sebenarnya harus yakin bahwa sebagai peternak niku sebenarnya diberi keistimewaan khusus sama sing duwe urip Pak, sing gawe urip. Dan itu sering saya posting di status saya bahwa yang penting itu yakin. Alhamdulillah saya selalu nek kentekan pakan mesti ono dalane Pak. Digala ono wong ngeteri duit, ono wong tuku seperti itu. Dan cukup Pak. Benar, saat ini saya tidak ada pendapatan lain kecuali dari menrok. Jumbo saya saat ini cuma 3 pejantan. Itu pejantannya Nogorojo semua. Cuma betinane campur. Terus yang jumbo-jumbo saat ini induk utama tak pindah ke kandang kakak saya turunannya mengembangkan turunannya, salah satunya itu tadi rambut jumbo super besar. Kemudian yang di rumah saya itu saya fokus ke bondol kaji sama mata merah. Kalau panjenengan semua mau cari entok-entok hias untuk selingan, untuk sawangan ya enggak apa-apa di kelas warna. Di kelas warna pun sama, saya misalkan indukan mata merah, albino mata merah itu dari 10 anakan yang merah matanya paling cuma 3 Pak. Saya bondol kaji milenial yang terah asli anak Braja Musti punya Pak Toha itu saya ada banyak di rumah Pak, anak Braja Musti semua. Dan misalkan milenial kali milenial pun yang benar-benar milenial ya paling 3-4 ekor. Lainnya ya macam-macam Pak, rewo-rewo. Ada yang sayur, motifnya macam-macam. Jadi sama kayak jumbo pun saya yakin juga seperti itu Pak. Dari 10 anakan petasan bareng paling ya 3 sing super big. Makanya nek munding gini Kang Mas Janoko gini Bos Wawan itu buat kabeh. Ojo kesuwen. Gitu. Dan keyakinan saya ternyata memang benar bahwa sing jenenge peternak niku anugerah tenan Pak. Ngopeni sesuatu ya awake dhewe membantu sing jenenge Gusti Allah menciptakan makhluknya. Sehingga Gusti Allah niku nggih tetep bantu kita semua. Itu pasti Pak. Yang penting yakin ae. Bahkan saya tidak pernah memperhitungkan pakan tak semene-semene Pak. Cuma sepenting jalani wae. Dillah ya iso uripi anake kula 4 lho Pak. Bojone kula kalih. Nggih urip sedanten Pak. Jadi yang penting yakin. Wis. Ampun piye sampeyan. Wis wae nek kata. Ini triknya menawi jumbo gini wow, cetak anakan sebanyak-banyaknya dan sebagus-bagusnya. Jangan berhenti berinovasi. Nih, ono mentok sing luwih gede meneh jumbo, ora kesuwen Pak, pasti balik modal. Gitu. Pengen hias sing larang pisan tuku Pak, pasti balik modal. Pasti yang penting yakin ya. Dan kunci itu tadi ya Pak, penyakit itu tadi, penyakit itu yang mata biru itu karo butuh. Penyakit endok yang paling banyak itu 2 macam, 1 mata biru, yang kedua butuh. Butuh anaknya dari sepatu, anaknya dari nganu, dari pacare SMS, dari HP, segala macam ini. Penyakitnya nomor 2 nih, mata merah berarti. Dan untuk kontes di Jawa Timur nanti, insya Allah katanya saya dikabarkan kok jadi juri Pak, cuma di juri hias. Untuk penilaian di rambut hias.
Jadi nanti kategori penilaian di rambut hias tadi terbagi menjadi 3, rambut biasa, kemudian bondol kaji sama jali. Jadi dipisah. Ada yang punya bondol kaji atau jali yang begini nggih? Kathah mungkin yang ini senior kabeh. Mungkin dan dengan Pak. Tasih sumbu. Dereng tasih sumbu nggih. Jadi tadi monggo yang pada tanya nopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dumateng Mas Wanto, rekan-rekan Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Matur nuwun sanget sampun dugi-dugi. Nggih, kula sing ajeng kula tangletke niku kategori teng kene Mbak Ranut niku jumbo lah. Niku wingi wau kan jumbone sedaya jumbo. Nah niku kan mangke nak sing leher beton apa sing apa jenenge leher panjang iku pun benten bobote. Kan ngoten. Nah niku nak saged niku dibedakake. Kan ngoten. Kelase niku. Leher panjang, leher beton dhewe. Soalnya nak leher beton itu ngejar bobot, super tetap. Tapi nak leher panjang terus ngejar bobot, ketinggalan mas. Ketinggalan. Kan. Ya, niku cara jumbo bobot 4 kilo. Niku kesedihan. Kesedihan niku. Saya setuju. Nah, niku ditambahi meleh maksimal niku 5 kilo. Soalnya nggih niku 3 bulan 2 minggu. Niku pun bobot saya niki 3 Nanti mau 4 kilo kon ngejar tekan leke niku ganteng. 8, Pak. Tapi umur 4 ya. Kan ngono ta. Nah niku perlu dipertimbangkan malih. Terima kasih. Kula Ahmad Bayu Samudra saking Purwodadi Grobogan. Nggih. Matur nuwun. Jadi untuk kelas jumbo, jadi ada dua kelas Pak. Jadi yang pertama adalah kelas berat. Jadi bentuknya kaya ngopo, penting paling abot ini dicipuk nomor 1, nomor 2 sampai 3 itu. Nomor juara 1, juara 2, juara ketiga. Jadi itu berdasarkan timbangan. Arep lehernya panjang, arep lehernya pendek, arep bodinya pendek, yang penting beratnya maksimal gini ku menang. Itu nggih arep bokongnya panjang. Itu nggih. Kemudian ada kelas beauty contest. Beauty contest untuk jumbo. Itu di status saya masih 5 kilo Pak. Cuma belum saya rubah. Cuma ada masukan untuk Jawa Tengah ya. Kalau Jawa Timur saya yakin mentoknya gede-gede kabeh Pak. Untuk Jawa Tengah aku ben pesertanya rame aja 5 kilo gitu. Jadi digawe nggih dibuat 4,5 syukur 4 kilo sisan ben rame sisan ratusan sing tampil seperti itu. Nah, itu yang dinilai Pak. Yang dinilai di beauty contest yang penting mentok itu misalkan tadi 5 kilo nggih, beratnya 5 kilo, yang berat di atas 5 kilo ya semuanya tampil bareng. Persis kaya kontes penilaian binaragawan Pak. Sing dibiji gulune, sing dibiji dhuwure, sing dibiji tangane, sing dibiji kokok sikile ngoten Pak. Nggih. Nek misalkan dilalah kok awake gedhi bentot-bentot ning gulune cilik ngeten iki nek kaya ora kaya nggih kalah arek adirae to Pak kan ngoten. Nah, jadi nanti untuk kategori-kategori khusus jumbo sing misalkan kakinya kurang jenjang, lehernya atau kurang panjang, maka kelasnya di kelas berat Pak. Ngoten. Hampir mirip dengan di kelas hias pun hampir mirip seperti itu. Di kelas hias ada rambon biasa, warnane coklat, silver, arep warnane kelawu, semua bebas. Ngoten. Tapi ada rambon yang di kelas high class.
nggih, enten mata merah, enten rambut full silver. Nggih, enten ripple, ngoten macam-macam. Nek di Jumbo baru gambaran saya baru di 2 kelas itu Pak. Jadi kelas berat-beratan sama kelas bagus-bagusan. Ngoten. Jadi harapannya di kelas bagus-bagusan itu bukan cuma berat toh, Pak. Jadi bener-bener gagah tenan gitu Pak. Di sawang itu bener-bener gede tenan ngoten. Misalkan 2 mentok nih, satu beratnya sama-sama berat 6 kilo Pak. Dijejerno sing siji dhuwur gede gagah dhuwur, sing siji cemplek cilik, milih sing pundi Pak? Penonton tetap milih sing gede gagah dhuwur ya Pak. Bobotnya sama-sama 6 kilo. Itu beauty contest seperti itu Pak. Dan untuk warna kepalanya hitam atau apa kalau Jumbo bebas. Nah, iso malah warni-warni Pak. Pelangi, blirik-blirik wis abot lan loreng nonton malah apik nggih. Harap kepalanya ada garisnya hitam monggo itu justru malah sisi terbaik kalau Jumbo menurut saya. Karena Jumbo saya pelihara Jumbo itu 1,5 tahun lebih nih Pak Eko berarti nggih. Hampir 2 tahunan mungkin nggih. Nggih itu malah sing api-api iki sing motif-motif itu, gagah-gagah dhuwur-dhuwur. Dan saya Jumbo alhamdulillah masih ada semua dari seluruh Jawa Timur yang terkenal waktu itu saya ambil semua Pak. Di status saya 1 tahunan yang lalu ada videonya. Ini leher beton, ini apa Nagaraja, terus ada Australia itu, ada semua nih. Australia itu dari siapa Pak? Yang belum punya upluk-upluk, soalnya upluk-upluk gede itu saya nilainya wis kandangnya wis ganti hias. Jumbonya juga masih ada. Ngoten Pak, barangkali ada usulan lagi tidak apa-apa. Itu nanti akan saya catat, kemudian menjadi bahan pertimbangan kita sebagai panitia nih Pak di kelas Jumbo. Ini kutang gitu. Berarti misalkan hanya 2 kelas dulu tidak apa-apa gitu Pak sementara gitu. Layar beton nanti koknya diberat Pak. Yang penting ditimbang beratnya wentok ya wis menang. Jadi saya kayak berat itu layar bobot. Layar panjang nggak mungkin masuk. Nggak, nah layar panjang dipakan nonton beden ya. Itu nanti dikontes. Saatnya sing layar panjang itu gak aman dulu botol. Nggih. Jadi dada yang terus itu pasti terang. Nggih. Layarnya kayak peng atau kakang. Iya. Saya ada Jumbo sampai nekuk es gini terus tekan awet cilik tekan gede karena nopo kedawan bulu. Ada Pak, salah cetak. Jadi nekuk sampai sekarang masih ada. Engko nek tekan omah tak foto ya Pak. Nggih nekuk terus gulune itu karena nopo kedawan gulu. Nggih. Itu salah cetak ada. Nggih. Monggo ada pertanyaan yang lain lagi, Mas. Nek Jumbo bisa lah, ya. Misalkan dilelah beratnya dirasa masuk, oh ya ini berarti 7 kilo, wah ini melu 2 kelas, dilelah penampilannya juga oke, 2 kelas tidak masalah, gitu. Berarti kelas berat. Dan nanti untuk tata cara pelaksanaannya, misalkan jenengan datang ke panitia membawa mentok, langsung pendaftaran sekaligus daftar ulang Pak, masuk ke ruangan khusus, mentoknya dicolke. Di situ nanti ada 2 juri, satu dari juri penilaian nanti niku sing juri penilaian niku nilai jenengan niku mentoknya mlebu kelas nopo, kelas beauty atau kelas berat, itu menilainya itu. Terus ada juri khusus tim kesehatan, iki mentoknya sehat ora, mencret ora, pilek ora, BLN apa ora ngoten niku Pak, kena COVID-19 apa ora ngoten. Dicek kali dokter hewan niku wau. Setelah melalui rapid test langsung semprot cuka bakso kali beklin, ces misore kandangnya disegede semuanya, maka ditaruh di kandang kurungan dengan dampingi yang pun ditinggal satu persatu seperti itu. Okay. Setelah satu peserta daftar ulang, kandang nanti dipakai untuk peserta yang lain, langsung sterilkan lagi. Okay. Gitu. Dihias pun sama nanti. Dan kontes di beauty nanti 10 sampai 12 mentok sekaligus akan tampil bersamaan. Kalau di Malang besok katanya masih menggunakan kandang umbaran usul saya. Kalau di Salatiga sudah menggunakan kerangkeng kandang kucing tapi berukuran besar Pak. Jadi langsung di bawah teratak itu dijejer 12 kandang. Langsung dijejer semua Pak. Kalau di Jumbo ya kelihatan Pak, penonton mesti bisa menilai.
iki sing ketok gede tenan sing ndi kan. Sing ketok gagah tenan sing ndi kan. Biar penonton dan juri bisa menilai. Dihias juga seperti itu, Pak. Termasuk gaya mentoknya, Pak, dinilai. Jenengan bobot mentoknya misalkan 7,5 kg tapi melaku raiso. Hati-hati, Pak, ini minus nanti, Pak, penilaiannya. Artinya itu mau kantepan pakan. Entoknya harus benar-benar lincah, Pak. Jadi nanti juri di Jumbo itu juga ngerabat teleh barang. Ngerabat teleh aja-aja terus diganjeli gotri, Pak. Gotri osi dilawai waki ono dengan bot enggak disalah. Oke, bisa ada nih. Dengan sontek pun bisa. Nek pengen ekstrim meneh, Pak. Dulu ini saya praktekin nggone lele. Saya dulu kan peternak lele sekaligus gara-gara lele itu saya keliling Indonesia. Ayam pun juga saya praktekkan seperti itu. Jadi saat durunge dipanen, biasanya lele ayam itu, ayam potong itu nenggon sentrate tak campuri masako, Pak. Masako, dipiuri masako ngoten niku. Mengko makanan itu akan sulit dicerna karo si hewan sehingga beratnya landep karena khususnya kebak panganan. Tapi yang diparing masako mangkene kontes. Aku ngerti bisa. Lele pun sama, jenengan ternak lele tak durunge pengepul tekon kok pelete piuri masako sebarno. Selama 24 jam niku makanan masih ning nggone awake niku, Pak. Ora iso metu nggih. Mboten saged dicerna. Mentok pun sama, mentok wis mundhak sekilo mungkin nggih. Pakane sekilo full ngoten saged. Pakane cukup sambor masako. Ujung-ujungnya mati, Pak. Jadi saat abot-abote mentok tetap didelok gerakane, Pak. Gerakane kudu biasa, normal, sehat ngoten. Nek mau abot wakune karo abot dekem-dekem tok nggih niku siap ya berarti beratnya karena ada apa-apa ngoten nggih. Tidak beres. Monggo ada lagi usulan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tepanaken kula namine Sukino. Teng Facebook Sukino Cakades maupun Mas Kino saja. Cekak aos kula namung badhe tanglet tentang kontes. Dan menika untuk pengadaan kontes niku sing ya memang kula tabu mboten nderek mengikuti grup ataupun postingan. Tentang berarti kalau sekaligus tanya mawon. Jadi untuk tiketing bagaimana dan door prize ataupun hadiah pripun? Insyaallah makaten mawon cekak. Untuk hadiah door prize itu di dalam proposal yang sudah kita buat ada, Pak. Cuma untuk besarannya saya belum bisa sampaikan karena itu ada hubungannya dengan kontribusi dari sponsor, Pak. Sponsor utama sudah ada. Jadi tetap ada nanti, jadi tiketnya ada, kemudian tiket peserta ada, penonton ada tiketnya nanti, Pak. Tiket penonton kalau di Salatiga, tiket penonton ada parkir juga, kemudian ada door prize, hadiah-hadiah juga ada, hiburannya juga ada. Hadiah diumumkan dulu, Pak Kali. Hadiah pemenang kontes. Iya, nanti diumumkan dan itu Mas Kino saja itu dulu pernah imbukan sama saya di Mas Ki pernah di. Jadi event yang akan kita selenggarakan nanti harapannya bahwa itu adalah hajatan kita bersama, Pak. Udah kok menang-menangan api-apian tok itu enggak. Saya berharap bahwa event iki sing penting rame, sing penting melu, Pak. Orang menang-menangan kalah-kalahan ECC-nan itu enggak. Karena apa? Dengan adanya event kontes ini kita berharap bersama bahwa masyarakat awam sing ngaki ngupi teh, ngaki ngupi bebek jadi tertarik karo menrok, Pak. Gitu. Akhirnya ternak jenengan tambah rame. Nek ono kontes ternak jenengan rame sing untung sinten? Kan panjenengan semua. Makanya ini saya anggap semua yang ada di sini, semua yang peternak entok di Indonesia itu saya anggap senior semua, Pak. Dan saya berharap kontes-kontes yang akan kita adakan ini nanti itu adalah milik kita bersama. Jangan sampai ya itu tadi hanya ajang persaingan, jangan. Nah iso malah sing senior-senior kandangi sing mentok wis akeh
ayo padha kumpul syukur melu urunan Pak. Ngoten nggih demel hadiah atau apa ngoten. Urunane ora kudu duit, minti loro misalkan gitu. Di Salatiga nanti seperti itu. Jadi pentra seluruh Salatiga 1 bulan sekali mulai dari bulan ini urunan minti loro Pak. Arep jumbo, arep hias, arep jali pun monggo sak duwene. Itu nanti ditampung jadi satu ketika akan kontes dijual untuk tambahan modal. Walaupun sponsornya ya itu. Dan kita panitia tidak mengharapkan keuntungan sepeser pun Pak. Dimana nanti keuntungan ya akan kita larikan lagi ke mentor. Untuk event selanjutnya seperti itu, atau untuk pembinaan peternak-peternak seperti itu Pak. Di saat ini pun saya juga sedang mengembangkan pakan untuk bentrok, juga pakan untuk hias. Untuk hias pun saya dengan pakan bisa mentok warna putih, dengan pakan saya bisa berwarna oranye Pak, bisa berwarna kelau. Itu dengan pakan bisa ternyata Pak. Entok yang full silver polos jadi ripol. Pakan yang aku pakan. Nah itu nanti yang akan kita keluarkan setelah kontes ada. Dan kemarin sempat membuat salah satu senior Om Kandang Jati itu main ke tempat saya karena penasaran. Opo iya jejerno Pak itu. Setelah 5 hari lagi nanti dengan kesini lagi sudah berubah warnanya. Itu. Monggo ada pertanyaan lagi? Warna Jawa dari Jali. Tidur botone. Lopok yang ae. Ya Pak Gino, ya toh Pak Gino. Wis ana foto. Dan satu lagi Pak, sering-seringlah berinovasi. Nek duwe mentok sing apik ning kandang kira-kira jumbone paling gede dhewe ya diinovasikan Pak, aja sampai dikawena karo babon biasa. Jenengan golek diri-diri sing ukurane gede-gede walaupun kuwi tuku ning kandang liyane. Nggih, selalu berinovasi Pak. Oi, hot deh. Nah, kemarin kan di banyak status syukuri apa materi yang ada di kandang sendiri ya. Ora usah lirak-lirik ngene tanggane. Efeke napa? Efeke napa? Mentok sepi Pak ora ana sing tuku nggih to. Nggih, makane kula wingi posting-posting blonjo kono blonjo kene ora ketemu tuku siji sing paling elek paling murah wong duwite ora kurangan ngono. Sing penting kan ketok oh blonjo kan ngoten. Karena pengen mentok niki ben jual belinya ben rame lagi seperti kemarin. Jadi yang percaya kalian teori nikmati apa yang ada di rumah Pak. Engko mandek tenan prestasi jenengan ora ono ya ngono kuwi wae. Nggih, nek saking nggih jumbo nggih bulu ngene Mas Kino niku sing paling gedhe anake ndi ngoten. Nggih, ngene Pak Eko niku sing paling gedhe ndi. Tokone silang-silange Pak, dadine gedhe tenan. Nggih, mung sayange kula niku gadah gedhe-gedhe ning ora entuk melu kontes Pak. Dadi niku monggo niku. Jaluke tak kakek kok tenang Pak. Ah, nyicil ayam. Tutupin mulai. Nyicil ayam. Saya. Arek ngulon, arek nglading dia. Nglading dia teko. Berarti Gimana sih ngasih tangan maling? pernyampean mari ki tuku rambut murah-murah, akan di bapakno. Masuk nih. Mari ngono, mari ripel. Lah iya lah. Penak lah. Nek penghemat pakan kula ngirit Pak, kula nganggene kates mentah. Kula nggih niku. Kates mentah campur parut terus campur dedak sithik ngoten. Sentrat wajib Pak. Ada karena itu nutrisi terlengkap itu adanya di sentrat. Nggih, nek pengen ngirit meneh tukune sentrat sing kangge ayam usia 0 dulu Pak, usia 0. Nggih. Karena niku kandungan proteinnya 21% ke atas itu. Jadi kanggo kuda kalau BR 1 5-11 itu kan paling bagus itu. Nah untuk indukan pakannya dipisahkan Pak, aja sampai campur karo pakan sing cilik-cilik. Nek dulu siasat saya seperti itu. Kalau indukan itu saya pasti tak campuri sentrat bebek petelur. Dan ya, ben subur nih. Dan saya nanti dengan semua main ke rumah saya
itu rata-rata betina itu usia 4 sampai 5 bulan wis angkrem, Pak. Jadi sebelum brodol bulunya masih bulu piye nggih. Apapun mentekne arep tunggu, arep iku hias, iku 4 sampai 5 bulan pun angkrem pun mendok. Dulu saya ternak kenari, ternak lobet juga seperti itu, Pak. Biasanya kan normalnya ayam, burung, kenari, lobet itu kan 6 bulan setelah brodol pisan lagi do mendok. Ngene kula dereng brodol, Pak. Langsung do mendok. Itu bisa diatur di pakan, Pak. Ini pakan, asal kita perhitungan pakannya pas, gitu, nutrisinya terserap, gitu. Bisa. Gitu. Wih, kok terus ngombe kopi sang ngene pas. Jadi untuk kula nggih biasanya nggih. Minti umur 1 sampai 2 minggu itu masih menggunakan BR1 dan saya milih yang warnanya paling kuning kalau di sini. Dilihat di sini tidak ada Boslowo 511 tidak ada sini. Warnanya BR1. Dan kula biasanya milih yang warnanya kuning, wanginya wangi ini kok. Konfit Ya konfit ya BR1. Itu sampai 2 minggu full itu dan ditumbuk. Ini kan bisa orang yang kasar-kasar, Pak. Sekali niku mentok niku mimpi kula amati niku nek mangane kasar-kasar gede-gede engko ana sing gedene kurang, Pak. Soalnya apa nek wis mangan sing gede-gede kuwi mengko rek nyantol ora mlaku-mlaku pakane sehingga dia warek terus ora mangan-mangan. Sementara ben iso gede kan mangane ajeg terus Pak gitu. Nggih, di nek kula tumbuk, Pak. Dan pakan selalu full. Tidak pernah kehabisan pakan. Jadi genjot. Di kandang mini mesti ono pakan, ora pernah kosong. Kemudian setelah umur 2 minggu itu 70% sentrat, 30% tak campuri dedak jagung. Dedak jagung niku dedak jagung niku nek di tukang pabrik penggilingan jagung niku ayakane jagung. Jadi lembut nih kok. Menir jagung nggih. Tapi beda dengan katul jagung loh, Pak. Kadang nganten sisa janggal niku beda. Tapi niku penepungan jagung lah biasanya kan diayai sadurunge diwadahi. Nggih niku ayakane sing lembut niku wae. Niku nek Salatiga kathah sing sadi. Niku istimewa, Pak. Karena apa? Dedak jagung niku adalah rontokane ning gone motone jagung niku. Jadi isine malah nutrisine komplit. Mboten karbohidrat tok. Nggih, dedak jagung. Nggih, dedak jagung. Nggih, mungkin Jawa Timur niku. Niku sampai usia 1 bulan. Dan kula tidak ganti BR2, BR3 ndak, BR1. Nek kula gula Jawa merah, kadang ya Hitachi ngoten, Pak. Mboten nanten Pak Salatiga, Pak. Nang Hitachi tok. Sak wontene. Terus kunci sing utama meneh, Pak. Minimal maksimal 2 hari, syukur 2 hari sekali. Minti niku esuk ditokke dipanaske kei nampan isi banyu seluruh, Pak. Tapi sebelum makan, nggih. Kecuali sehat tetep dodol niku aja gedene. Nggih. Kei nampan kan seluruh, Pak. Seluruh niku mangke ternyata iku ndudutke awak ngoten. Jadi bangun tidur niku nggih. Esuk niku kan biasanya pakan telas niku. Ampun langsung dipakani sih. Jadi langsung go metu tempat makan dijiko, tempat minum jiko, ganti nampan isi di banyu sret. Nek ora gelem maju semprot sithik Pak. Tirit-tirit kok langsung terus seluruh trilem jebot, Pak. Bar niku wis ketok teles kabeh, pun didis-didis niku, nampan dijipuk sisa nggo ngumbah kandangnya ben resik. Jangan tersisa setitik tai ning gone kotoran ning gone kandang, Pak. Niku penyebab penyakit biasanya iritasi mata, semprot ngoten. Dan saya kandang selalu terbuka, mboten dialing-alingi, Pak. Kandang mini itu kawatnya terbuka. Jadi dindingnya niku kawat kabeh ngoten niku. Nggih, jadi udaranya bebas. Cuman usia mini 1 minggu niku tetep kula gerkuti karung ngandani. Kados di inkubator niku. Nggih. Terus trik malih niku nggih niku Pak, kecuali penjualan kita juga harus rajin, produksi kita juga harus rutin, Pak. Monggo ada lagi?
Nama meternya sedingin nang kata biru. Dan kula amit sewu niki Pak. Langganan. Pak nganu Raden Mas Janoko, saya termasuk yang saat ini itu tidak menggunakan vaksin. Jadi ini, saat ini saya tidak menggunakan vaksin apapun karena saya anti vaksin. Karena anti vaksin. Karena ada alasan Pak. Jadi kalau saya beli metok mini misalkan, saya tanya divaksin orang Mas, divaksin. Nanti saya taruh di kandang yang khusus divaksin Pak. Nah, orang divaksin itu biasanya tak taruh di kandang saya. Karena apa? Minggunya vaksin itu kan ada tulisannya harus rutin ya Pak ya. 4 sampai 6 bulan sekali kan gitu nggih. Kalau saya vaksinnya NDI plus saja. Oh itu masih aman nggih. Kalau vaksin yang berat biasanya itu harus dilaksanakan rutin 4 sampai 6 bulan sekali. Nggih, 6 bulan sekali Kak. Kalau nggak rutin ternyata Pak, saya dulu peternak ayam Bangkok juga. Jadi pernah indukan Bangkok saya itu dipinjam, namanya Pak Bambang sing duwe pabrik rokok Rendang itu. Babone dipinjam karena anak-anaknya bagus. Terus di sana itu ternyata divaksin dan nggak ngomong ke saya. Setelah kontrak habis 3 periode beranak tak bawa ke kandang saya. Ternyata setelah 7 bulan divaksin itu kotorannya mengandung burung aktif Pak. Nggih, kotorannya. Sehingga sing nggonku mau ora divaksin KO kabeh rampung kabeh, Pak. Sing divaksin mau ya mati ning kari dhewe. Ya mati ning kari dhewe itu. Mentok pun sama, Pak. Jadi saya pernah membeli mentok sing cilikane disontek Pak divaksin. Tak amati terus tak dheweke. Tak kotak pisah tersendiri. Ternyata ning ngono ya kena mata biru, Pak. Lambung tatas sak kotak itu, tapi liane aman. Itu. Jadi vaksin memang rutin lah. Saya kok kenapa tidak menggunakan vaksin karena saya pelupa Pak, lalinan. Jadi wegah aku vaksin-vaksinan. Ya sementing aku mau nek tuku materi anyar pasti tak karantina dulu Pak. Tak tuku kandange Mas Kurien apa tak tuku ngene kandang konco. Setelah 2 minggu lagi tak cipuk. Gitu. Dan disemprot total. Gitu. Andalan ini pulang cuma 3 do kapur dolomit, suka bakso sama Baiklin. Karena dulu Pak, itu tahun 2018 itu saya pembuat probiotik. Saya dikontrak 2 perusahaan besar, jenengan pasti pernah pakai produknya, tapi saya tidak mau sebutkan. Probiotik cair agar diambu warnanya kayak tape coklat Pak. Itu bekasnya pun saya saat ini di rumah itu kan memang pernah tak ceritain Pak kayaknya. Itu ada masih saya punya 4.000 liter Pak gitu kan. Tapi dia itu saya dulu pembuat probiotik. Probiotik itu isinya mikroba Pak. Ya, mikroba kalau disimpan di botol itu kan harus ditidurkan dulu Pak. Namanya didormansi. Jadi jenengan beli probiotik di botol itu dibuka, disimpan suwe dibuka kok jeblok. Itu artinya mikrobanya belum tidur. Jadi dia isi aktif ning jero botol, mangan kandungan molase, kandungan tetes tebu itu tadi, kandungan nutrisi dipangan terus Pak. Iku ora aman karena apa? Dia berkembang terus. Mikroba itu bisa jadi penyakit. Makanya dulu saya di kota itu sekaligus menidurkan mikroba. Menidurkannya dengan apa? Salah satunya dengan suka bakso karo Baiklin Pak. Karena apa? Penyakit mikroba atau apapun itu sudah tak uji lab, sudah tak lihat di mikroskop, mambu wae Pak, mambu cokak itu dia langsung merasa terancam terus tidur. Jenenge virus atau mikroba ini kok dia turu atau lemah meneng wae. Setelah itu dia mangan mengumpulkan makanan gumbuntel awake. Penyakit itu seperti itu. Iku lagi mambu loh Pak, udah disemprot cokak loh. Lagi mambu ning dijejer ketok. Dia tidur seperti itu. Lah, dengan adanya tambahan Baiklin, disemprot Baiklin, stres dia kan antiseptik sifatnya. Airnya turun nih bablas mati. Nah, fungsinya sangat itu, turun bablas. Nah, kena MB ini kok malah kadang atau pilek Pak, atau pilek ngonten niku mentok kena pilek malah tak semprotke Pak. Jadi ditangap semprotke cerewet ngonten niku. Ndak apa-apa, Baiklin sama cuka itu ndak apa-apa. Enten sing kategori pileknya bandel Pak, mungkin enten kelainan atau ada bulu yang masuk. Saya pernah mengalami itu. Itu kadang itu marine cuma tak sebel Pak. Jadi susuk mentok niku ta di mingkem kaya ngaten iki, disebek irian tapi irunge, terus buntute siji disebul karo disolke. Cerat ngono mangke umbele metu kabeh. Nggih kalih didusi ning nggon baskom niku wau. Baskom dikurungi
di baskom ditamburi bagian kali cokak, makanya seluruh gebes-gebes mau pilke mari. Lah kula pertama kali nyoba srek ngoten niku langsung nguasin ngene niku mbele-mbele ngeten iki, miring ngeten iki nggih. Gurih niku. Pulau Soro mentok kok. Tapi Pulau Soro mentok ngono di Basone aja pilek-pilek kan kecem ae baskom. langsung ngono lagi di mason. Tele di mason wis. Dan kandang memang utama Pak. Misalkan di kandangnya ada tempat berteduh, ada tempat berjemur, ada kolam. Bentuk kolam itu sangat menentukan. Nek kolam kula pernah membuat yang gede banget ngoten, tapi justru malah ganti banyu susah. Akhirnya kolam saya itu cilik. Mboten ngangge batako Pak, cuma papan tak jejer terus diseni aduan dicor. Bendino ganti banyu ya. Dan isinya sithik. Soalnya kan mentok kadang wik-wik di dalam air ngoten kejadian kan ewo mos 10 bebene mesake ngoten. Selalu diganti ya. Pripun? Selalu diganti air. Nggih, sehari sekali kalau kadang 2 hari lah. Yang penting mboten abang niku. Yang penting mboten lali ya. Nggih. Nah, alhamdulillah kula ning omah terus, Mas. Jadi fokus tenang kula. Ning mentok niku jan setahun niku mbon ning omah ngopeni mentok nyawang mentok terus ngoten niku. Juga Pak nggih. Nggih. Mentok sering ngatus. Ora ana pendapat liya, Mas. Kula kadang pasien teko ngoten seminggu, kadang ming loro, telu ngoten. Tidak seramai yang dulu soalnya kula niki menempati rumah yang baru. Alhamdulillah cukup, Mas. Yakin mawon, yang penting yakin. Kan disumuri cukup. Nggih. Mentok sering ngatus lak kudu pecah. Wes lho, protein ini protein hewan. Nggih, Bapak Nus. Mentok sering mandi kan kulitnya pecah ya. Kalau sering Mandi tergantung, Pak. tergantung. Oke, tergantung nih. Kesehatan bulu itu ditentukan oleh protein juga, Pak. Nih, nek kakean jagungnya bulu akan mudah rusak, justru mudah rusak, Pak. Dan protein yang dibutuhkan mentok itu hanya 14 sampai 16%. Lebih dari 16%, misalkan jenengan pas ngoplos pakan itu kakean sentrate, apa kakean jagungnya, apa kakean sentra bebek petelur malah jeblok, Pak. Bulu rusak, brodol. Seperti itu, Pak. Asal pas bener ya. Nggih. Dan misalkan pengen bulune mulus, Pak. Niku seminggu sekali dicokoli minyak ikan tuku ning gone wong dodol pakan manus niku lho, sing bentuke bening niku lho. Kasus bening ora nggih. Lah niku ini istimewa. Dan bulu karakter bulu entok itu dengan unggas yang lain sedikit beda, Pak. Mentok niku nek sehat lunur sik dimek men mriki enten lengone nggih napa nggih? Menate ngrasake. Nek manuk kan mboten to, Pak. Nggih to. Mentok niku luwih berminyak karena mentok niku membutuhkan kandungan minyak yang cukup tinggi ya untuk bulu-bulunya. Nek mboten enten kandungan minyak nggih rusak niku wau Boslo. Ya, rusak sering niku. mandi biasanya juga pecah. Nggih, soalnya napa minyak entek kan rusak. Nah, gitu. Makanya nggih. Makanya nih di makanannya niku wau karena napa minyak wau kan ilang terus kan gitu. Dan makanya dicokoli minyak seminggu sekali. Gitu. Minyak itu tingkat nunda. Dilolokke nggih saged campur pakan gitu. Ora tau ndelok. Nggih. Nek jumbo ngoten mboten ngene kula kelihatan. Boten sepinten. Nggih mboten sepinten ketinggal, tapi nek dirambun kelihatan banget. Wulune rusak, cepet brodol ngoten. Jumbo itu urip gedene ae. Tiap hari. Iya. Pertumbuhan saja. Pernah kula membuat apa jumbo dari bodi biasa tak genjet nganggo makanan ya iso, Pak. Iso delok-delok. Tak tukokke videoan semat anak-anak, Pak. Jadi susu termasuk kapsul sing apa? Kapsul nih kok, videoan sing kotor-kotor ini kapsul nih kok. Tak genjet nganggo niku dari minggu umur 3 minggu. Nggih delok-delok. Nggih. Tapi kalau postur enggak bisa. Nggih postur nggak bisa, tapi nek berat dan tulangnya bisa maksimal. Nggih. Kalau postur ben itu menentukan. Nggih, tapi nek soal bentuk tidak bisa. Postur tidak bisa. Nggih. Kita bisa tanya itu Nggih. benar-benar jelas. Yang paling sulit itu memang membentuk apa berwarna rambut tapi bodinya jumbo lah itu saya 4 generasi. Iya, Baru, itu baru. Baru
baru berhasil 4 generasi alias F4 filial keempat keturunan keempat itu saya baru punya F4 itu saya baru punya induk loh Pak, belum punya anak loh. Ini masih satu tahap lagi sing anak aneko wis nggih insyaallah pun istimewa nggih. Karena secara FCR feed conversion ratio kebutuhan pakan jumbo sama Rambon beda Pak. Jadi memang luwih ngirit di Rambon. Nggih. Dan Rambon itu pertumbuhan bulu dan pertumbuhan badannya serta tulangnya lebih cepat dari lokal jumbo dragon. Soalnya kan Dia lebih cepat, jadi cepat gede Pak. Ini kalau 5 bulan teman-teman dibelah men enak Pak. Nah jumbo kan hematnya mana ini sih turun banget kan nggih. Nggih. Nah, makanya saya bercerita pengen gawe jumbo. Ya warnanya putih, ngoten jare. Warnanya putih ning pertumbuhannya karo makane kaya Rambon ngoten lho, ngirit ngoten. Didalah niki alhamdulillah menanten sing medal 3 ekor. Monggo buka pertanyaan lagi. paling kan awake dhewe wis duwe materi pisan iki. Napa Pak monggo. Takon Bapak niku. Carane gawe jumbo Rambon. Soalnya kalau pun gak ada setunggal habis. Jadi dibolak balik modelnya Pak, sama Pak. Ning gone hias, ning botol kaji, ning jali sama. Kasih contoh ngeten. Pacek jumbo, betina Rambon sing dipilihan tapi ini Pak. Pilihan dari segi bulu, segi postur dipilih. Terus niku paceknya kan jumbo. Niki pacek Rambon babone jumbo. Dipilih kabeh Pak. Setelah niku menghasilkan anakan toh Pak. Dan lagi dikroskan anak-anak niki kali anak-anak niki dikros ya Pak. Niku kan berarti anak niki mana pisan F1, kemudian F1 nya niku dikroskan menjadi F2 Pak. Lah anak-anak wis lumayan wis ketemu lah, kok F3 nih akan ketemu F3 yang saat ini. Iku hampir bodinya menyerupai pejantan jumbo. Lah keempatnya niki mangke baru plek jumbo tapi bodinya Rambon. Soalnya kan kalau gede nang mesti. Jumbo kawin Rambon itu bisa jadi Rambon bisa jadi jumbo bisa disiem bisa dragon. Nggih ampun darah dragon iki kawin nggih. Kan beda. Dragon iku pentok Pak darahe Pak. Dragon jali jantan jumbo. Jantan nggih. Kawin sama babon Rambon. Ya. Nggih. Terus jadinya anaknya kan bisa jadi Rambon. Bisa jadi dragon. Enggak bisa jadi jumbo. Nek kan indukannya saya pilih. Ojo sampai indukan niku tercampur kalih darah atau terah dragon, Pak. Jangan sampai ada gen dragon ya. Nggih, Dragon putih, jantan jumbo putih ambek Rambon ngejadian jadinya kan ada hitam gitu. Kalau di saya itu jumbo mriki plarat nggih. Pejantannya plarat, babone nggih plarat hitam nika dengan Rambone silver, Pak. Oh iya. Nggih. Dengan silver. Jantan jumbo putih warnanya. Putih, nggih. Kawin sama silver. Sama silver. Ini anaknya Nggih, agak-agak silver. Jumbo tapi agak-agak silver nggih. Netes pertama ketika yang ini nanti nggih pacek jumbo, babone silver, netes 10 anak. Netes 10 anak, yang 3 anak itu mirip bapaknya, tapi agak silver-silver. Oke. Yang 3 lagi ana sing mirip ibuke, yang ketiga itu campurane rewo-rewo, Pak. iya. Nah, Biasanya kan seperti itu nggih. Lah, nggih. Ada ketemu jumbo nih, biasanya seperti itu. nggih rewo-rewo sing kepalane malah wireng kabeh karo topeng niku. Makanya Aku dhewe iki, Mbak. Ya, nggih. Rewo-rewo iki. kamu rewo-rewo kabeh. Coba ya mulu. Jadi kepalane hitam kabeh. Ngoten hitam blondang-blondang ngoten niku. Nggih. Mirip dragon tapi bukan dragon. Nggih. Mirip dragon bukan dragon. Mirip dragon tapi bukan dragon. Nah, yang digunakan nek sing niki wau kan paceke jumbo, babone Rambon silver. Sing digunakake berarti sing mirip karo paceke tapi sing warnane silver. Nggih, maka dikawinke kalih sing pejantane wau silver, babone jumbo. Dikawin kalih anake iki disilangke sing kene jipuk lanange, kene jipuk wedoke. Mangke kene jipuk lanang, kene jipuk wedoke. Pilih anak terbaik. Anak terbaik kawin meneh, Pak. Antem none.
Dari sabar ora. Nggih. Kali sabar. 1,5 tahun. Lah ya. 1,5 tahun kula. Iya. Ini. Baru ketemu F4. Lah ya. Nggih, 1,5 tahun. 1,5 tahun. F3 ya? F3. F3 men baru umur, Empat dong, ya? berarti ini umur 2,5 bulan. F3 gampang itu kuai udah apa tahun. Benar Iya. ya. Benar ya. Dari ngopeng. Bapak terang. Terus pangane bisa pangane. Nek bos lawa kersa mriko cangking siji engko saiki. Nah, iya. Serang, ayo. Lho saiki lho, piye? Itu 3 anak cuma bagi 3 kandang, Pak. Jadi yang jantan istimewa itu ada 3 ekor, keluar 3 ekor tak bagi 3 kandang. 1 di kandang saya, 1 di kandang masku, 1 di rumah teman. Karena hati-hati Pak, engko nek kono apa ndelok keburukan wit klopo apa wit sengon kan salah siji jek duwe ning kono jek ning kono kan. Seperti itu. Nggih. Yang di rumah ada 1 dan yang paling kecil. Di antara 3 niku, tapi paling apik. Sing lucu malah niku kan tenggen foto Facebook saya ada dari leher ke atas niku hitam tumpeng. Sing ke bawah niku silver sampai sayap buntutnya putih. Nah, sih. Rewo. Rewo. Jadi ini black head, kepala hitam. Bukan white head. Niku slowo kok. Gak ono. Tapi aku butuh kesabaran. Proses. Dan kalau main bondol kaji men nggih suwi Pak. Jadi bondol kaji pun sama. Komputer. Sing kepalanya putih niku lho. Apapun nggih menciptakannya niku suwi. Kalau bondol kaji nggih 2-3 tahun mungkin menekuni bondol kaji kan niku. Kita kan Milenial itu hasil persilangan dari bagaimana? Milenial itu hanya bisa tersita dari 1 trah Braja Musti tok, Pak. Kok bisa? Tidak bisa diciptakan dari hidupan lain. indukan yang lain. Indukan itu harus ada garis keturunan karo Braja Musti. Gen dari Braja. Iya. Braja Musti itu Milenial kan warna-warni. Kawat mana beda mesti ya. Bukan motif, Bro. Ini yang rambutnya warna-warni. milenial Braja Musti itu justru malah silver blue paceknya. Ya, silver blue tapi dia motif batik. Batik. Iya, tapi dulu si Braja Musti niku ibunya jali. Ibunya jali terus jadi silver blue. Yang akhirnya metu anakan milenial tadi. Nah, Braja Musti itu dari nenggone kandang Kendal adik Bagong, nenggone Toha baru mengeluarkan 1 anak jali. 1 tok pil niku lanang ning ngene kandang kula sak niki. Niku Braja Musti. Anake milenial itu reno-reno, rewo-rewo. Rewo nggih, macam-macam ngoten. Ya, lan niku ada 1 jali umur 3,5 tahun nih. Itu ada 1 jali saya niki di kandang saya. Jangan. Tua banget. Milenial. Berarti dia mengeluarkan kaya mbokne si Braja Musti yang dulu. Nggih. Dan itu susah nih milenial itu walaupun motifnya nanti milenial nggih. Milenial dengan milenial kok jadinya lamat-lamat. Jadi, Lamat-lamat kok. Jadi bentuk Omongannya motif akan keliru dan hilang. motif milenial tapi sama-sama itu lah. Iya. Mboten mandes ngoten lho. Hilang. Mboten mandes. dan Iku itu milenial bisa mengalami mutasi atau perubahan motif napa mboten? enggak Pak, yang langsung dari Trah Braja Musti itu enggak berubah. Tapi punya teman saya itu nggak tahu terah Braja Musti atau bukan, tapi keluar milenial. Itu betinanya tuh model ya kayak daun gitu kan. Nih, Keluarnya milenial persis. ya mungkin itu anaknya Pak, mungkin Ya. putu-putunya Tapi yang dari dari. waktu itu ambilnya dari Brebes mosnya model kajinya itu. Ya bisa jadi. Iya. Soalnya dulu itu kan Braja Musti itu kan dari sana juga, Iya dari Brebes. Kan. dari Brebes. Memang asalnya berarti Braja Musti ada kelainan gen lah darahnya dari hasil perpaduan Iya. kele gitu ya. Nggih kelainan gen. Itu kok silver blue tapi malah anaknya seperti itu kan. Iya blue. Iya. Dan itu dulu kan sempat geger ramai itu kan nggih. Antara Toha dan Andi Bagong, lah itu saksinya saya itu. Itu. Ya, ya soalnya waktu pinang-pinangan itu dulu itu kan setelah ini kami terus cerita nggih sambil meluruskan enten kesimpang siuran cerita ngoten nggih. Media. Nggih, saya di tengah-tengah posisi ini. Saya dengan pihak Toha juga baik, dengan pihak kandang Bapak juga baik, dan rumah saya pun di tengah-tengah. Nah, itu dulu waktu kontes Kendal pertama itu yang menang silver blue tapi belum bernama milenial, juara 1. Nih, baru kaji silver blue batik. Nih.
Dan waktu itu anak turun yang menang ini kan dibawa sama yang Facebooknya Fiansi. Nih, orang sak Indonesia yang seneng mentok nguyak nggone Fiansi kabeh. Termasuk wiregone piro ono anak-anane apa ora kan gitu. Kalau saya ndak sing tak oyak Pak ning nggone Fiansi kuwi sing ndi kan ngoten ta. Akhirnya kula latak sampai kondak ternyata ning nggone Adi Bagong itu tadi. Ketemu. Oh iki jenengane Braja Musti ya. Paceke sing nggone Fiansi kan gitu. Lah waktu itu memang dijual Pak. Pengen dijual sama si Andi Bagong. Dinyang karo Kang Kaji Rosmadi 2 juta dileleh. Tak nyang 1,5. Terus dileleh kok ora dikeke Rosmadi ora dikeke aku lah, tapi dirembung kali Pak Toha gitu kan katanya. Kok nek wis ana turunane engko jipuken. Oh, ada itu seperti itu. Ya, ada kata-kata seperti itu dan saya mendengar waktu itu. Iya serapopo itu. Lah akhirnya tanggal 30 Mei itu kan tim dari Kendal kan pengen nggone Kandang Toha waktu itu. Ajeng ngampiri saya, tapi aku ra iso, aku arep mangkat ning Pekalongan ndak tulung Yusuf Bengkelas nih kan. Suka dengan pakai baru aja melu ning nggone Toha aku arep rono kan. Diparani ternyata saat itu ora urung dicolok karo Pak Toha, malah beli 2 remaja niku hargane 750.000-an. Nggih. Sing minti 8 niku rego 150.000-an. Sing loro niku diobani sing atas Bukit Darmanto niku, sing satu Budi Kali Saputri Facebooknya Mas Budi, nggih. Terus yang minti 8 niku wau 2 di kandang saya. Nah, tak culik ngoten. Nah, akhirnya kalau bisa mencetak milenial kan dari minti sing Pak Toha niku, nggih. Berarti kayaknya Braja Musti. Nggih. Nah, setelah itu kan geger ngoten. Nggih, akhirnya tetap bisa kembali ke Kendal lagi. Dileleh Kendal iki wis sing keturunan ini kan kena Pak Geblok. Rambung kabehan itu akhirnya tidak punya milenial atau pencetak milenial tidak punya sehingga piye carane yo balik kan gitu. Akhirnya balik saat ini. Dan itu dikembalikan saat ini di Kendal posisinya. Cuma anaknya semuanya di kandang saya. Anak milenial loh. Dan ini si Braja Musti ini kan nembe brodol. Nembe brodol ganti bulu 2 periode ngendoke mboten berarti Pak. Terus ini di kandang saya ada 15 anakan umur 2-3 bulan dan monggo nek ajeng nempel. Kula nempel. Pak itu komplit kandangnya. Lah nek kunci nek ajeng mundut milenial Pak, ampun sing motif milenial. Nggih. Mundutnya sing motif silver blue kados Beni Subianto. Modele mengke anake milenial. Beni Subianto niku malah silver blue ora kaji. Gitu anake Braja Musti kepen Pak Toha, tapi anak malah milenial kabeh. Nek motif buat milenial kok dadi kaya bener-bener sing sakniki. Lamat-lamat kabeh mrene. Nggih. Kayaknya si blue kaji milenial iki. Nah, saat ini sing persis kaya pejantane cuma ada 3 ekor. Di kandang saya saat ini hanya 1. Yang 2 belum tak bawa pulang. Enten Pak, nah ajeng nyetak milenial Pak. Siap. Kelihatannya kok milenial itu fenomenal. Dan ini kalau nabi ajeng gabungnya milenial kali muka MM. Cuma muka MM ini pun di daerah akhirnya awes kambutan kuat kalau akhirnya mundutnya minti ini kan. Wah apik wae. Nggih, minti ini 4 ekor nih kok. Ini kok di daerah kok kumanane minti. Coba? Larang. Nggih, lumayan. Nah, sing besar muka MM usia 5 bulan. Mun usia 5 bulan, betinane nggih 5 bulan. Lokalane tembus 3 ya kan. Nggih, umur 5 hari diketot 3 nih. 3 juta. Nggih. Beli akeh sampean. Ono. Gambari. Loro motor. Oh, sana. KMM. Ku KWM itu. Cuma nganu nggih, nek kula sing dereng saged membedakan niku jumbo mata merah, lokal mata merah, albino kalih moka MM. Moka MM niku karakternya niku lebih tajam, Pak. Jadi nyawang niku cetha banget. Tapi nek jumbo nek mripatnya abang niku gede-gede tok. Ayo. Kok makan dari dhewe keluar-keluar lho. Kaya mentok lara. Lemes Pak dari model ini ya, itu enggak Nggih, lemes banget. Nggih, ora ada. Aktifnya di malam hari. Nggih. Niku nek sing mata merah. Dan itu paling sulit ternyata. Jadi untuk menciptakan mata merah itu memang paling sulit, Pak. Harus
ada genetiknya nih Pak. Pun buatan usaha M teman M itu milenial mantep banget. Putih itu lokal ya, mungkin ya. Kamera lokal. Putih ya. Mata merah putih ke lokal, tapi kok mata merah. Tapi mata merah ini. Saya juga pernah